Dan dia memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat itu, hari yang ketujuh itu. Untuk dipelihara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk menjadi tanda, peringatan akan antara umatnya dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak melupakan Dia. Sehingga kita harus memelihara hari Sabat. Salah satu praktiknya seperti yang kita lakukan sekarang. Wujudnya salah satunya. Dan hari Sabat itu terpelihara dari masa penciptaan, Tuhan yang memberitahukan dan Dia sendiri yang rest. Kalau Tuhan saja butuh rest, kita juga perlu. Kalau Tuhan setelah bekerja Dia berhenti, tapi kalau manusia itu terbalik. Kalau Tuhan Dia kerjakan semuanya dan semuanya perfect, sempurna, completeness. Kemudian Dia baru rest di hari yang ketujuh. Tapi kalau kita berbeda, kita harus rest lebih dulu, baru kita bekerja. Waktu kita rest, kita receiving from Him. Kita menerima dari Dia. Kemudian baru kita bisa melayani, baru kita bisa mengasihi, baru kita bisa memberi sesuatu dari hidup kita. Karena kita bukan sumber, tetapi Allah adalah sumber. Kalau Tuhan kerja karena itu kemampuannya. Dan Dia bisa melakukannya. Kalau kita kebalikannya, kita harus rest lebih dulu. Terima dari Tuhan, baru berbuah, baru melayani, baru mengerjakan sesuatu. Dari penciptaan sampai di kisah Eksodus, bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tetap mengajarkan hari Sabat harus dipelihara. Supaya umatnya, kita manusia tidak melupakan Dia. Supaya kita ingat terus akan Tuhan, pencipta kita. Sampai hari ini kita gak boleh lupa apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka kita harus juga memelihara Sabat atau rest ini. Kemudian masuk dalam hukum Taurat. Aturan Sabat masuk dalam hukum Taurat. Dalam zaman Musa. Sampai ke zaman Yesus. Sepertinya sesuatu berubah. Tapi sebetulnya Yesus bukan sedang membatalkan hukum Taurat. Tetapi justru sedang menggenapinya. Dia sedang menggenapi hukum itu. Kolose 2 menuliskan gini. Paulus memberitahu kita. Ini bukan tentang hari raya. Bukan tentang Sabat. Atau bukan tentang makan atau minum. Itu hanya bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Setelah Kristus menyatakan dirinya, Yesus menyatakan dirinya, Dia Allah yang jadi manusia. Di situ praktek Sabatnya berubah. Bukan lagi fokus kepada hari Sabat dan aturan-aturannya, tetapi sekarang Sabat kita adalah Yesus. Maka sekarang kita tidak dihukum ketika melanggar aturan hari Sabat seperti orang Yahudi. Di hari Sabat mereka gak boleh kerja, mereka gak boleh keluar, mereka harus melakukan hari perhentian penuh selama 1 hari untuk memperingati Tuhan. Setiap minggunya. Dan kemudian di zaman gereja, Yesus bangkit di hari Minggu. The first day of the week, hari pertama minggu itu. Hari Sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu. Tapi kemudian di zaman gereja, di Kisah Rasul, murid-murid berkumpul itu setiap hari Minggu. Dan dimulai ketika Yesus menampakkan dirinya setelah Dia bangkit di hari pertama minggu itu hari Minggu. The first day of the week, itu hari Minggu. Dan sekarang kita gereja mengikuti ini untuk memperingati kebangkitan Tuhan. The first day of the week. Itulah hari rest kita. First day of the week. Maka kita perlu rest lebih dulu. Baru kemudian kita Senin sampai hari Sabtu sekolah, kerja, kuliah. Dan waktu hari rest itu kita coba fokus ke Tuhan. Memberikan hati dan hidup kita kepadanya. Untuk memperingati Tuhan, mengingat akan Tuhan. Untuk kita terima sesuatu dari Dia. Dan kemudian kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Untuk kemudian kita bekerja, melayani dan bersekolah. Tradisi Yahudi mencatat bahwa mereka mengerti juga bahwa ini bukan Alkitab, ini referensi tambahan.
Kita harus menjaga hari Sabat not only every 7 day, but all the time. Setiap waktu kita harus mempraktekkan Sabat itu. Dan bagaimana penggenapannya? Di Injil Matius dituliskan, "Come to me," Yesus bilang, "and I will give you rest." Dan wujud hari Sabat yang dipelihara itu sekarang digenapi dalam Kristus. Jadi sekarang kita mau belajar menikmati rest atau Sabat ini caranya bagaimana? Fokuslah kepada pribadi Kristus. Itulah perhentian kita. Saat kita menemukan pribadinya, berjumpa dengan dia, menikmati dia, maka kita sedang rest. Dan kita sekarang tidak harus menunggu hari Sabtu atau Minggu, tapi all the time. Kita menikmati rest itu. Caranya adalah dengan mengarahkan pandangan kita kepada pribadi. Bukan aturan-aturannya, tapi person, yaitu Yesus Kristus.